April tanggal 3, tahun ke-1944, Laut Jawa, di atas langit Kepulauan Seribu, Hindia Belanda, mesin pesawat PBY Catalina itu meraung berat, memecah sunyi malam tropis. Di bawahnya, laut tampak seperti hamparan tinta hitam, hanya berkilau tipis ketika diterpa cahaya bulan yang mengintip di sela-sela awan. Angin asin menyelinap masuk lewat celah kecil jendela observasi, bercampur bau logam, oli mesin, dan kertas-kertas peta yang lembab. Di dalam kabin yang sempit dan pengap itu, beberapa pria membungkuk di atas meja navigasi. Lampu merah redup menggantung, cukup untuk menerangi garis-garis tipis di peta Pulau Onrus, Pulau Untung Jawa. Lalu gugus-gugus kecil tak bernama yang di mata Jepang hanyalah titik-titik tak penting. Tapi bagi sekutu, pulau-pulau ini adalah pintu masuk. Radio operator, seorang pemuda Australia bernama Sargent Tom Whittaker, menahan napas ketika suara Morse kecil berdetak pelan di headsetnya. Ia menoleh pada perwira intelijen yang duduk di seberangnya, pria berkacamata, berseragam seadanya, tanpa pangkat mencolok. Di dokumen, ia dikenal sebagai Kapten Alex Morgan, tapi nama itu bukan nama aslinya. Di tangannya ada sebuah foto lusuh, pelabuhan Sunda Kelapa, dengan kapal-kapal kecil yang tampak biasa saja. Namun bagi mereka, beberapa perahu di sana tidak biasa. Itu adalah jalur yang telah dibuka oleh orang-orang yang seharusnya tidak ada. Para mata-mata sekutu yang bersembunyi di balik pulau-pulau Indonesia, di bawah hidung Jepang, tanpa pernah banner-banner terlihat. Dan malam ini, di atas laut gelap itu, pesawat ini sedang menuju hasil kerja mereka. Angka-angka di altimeter bergetar pelan. 5.000 kaki, turun. Pilot Flight Lieutenant Jack Harris dari RAIF memicingkan mata keluar jendela kokpit. Di kejauhan, garis pantai Jawa hanya tampak sebagai bayangan samar, seperti luka gelap di tepi laut. Lampu-lampu di darat nyaris tak terlihat. Jepang menjaga disiplin pemadaman ketat. Tapi di pulau-pulau kecil yang berserakan di depannya, ada sesuatu yang Jepang tidak lihat. Tanda-tanda kehidupan yang sengaja dibuat agar tampak biasa. Terlalu biasa. Aucituji 4.000 feet. Sir, lapar co-pilot. Kurangi kecepatan. Kita mendekati titik pantau, jawab Harris. Di belakang kokpit, Kapten Alex Morgan menelusuri peta. Pensilnya menggaris di sekitar gugus pulau kecil di barat laut Batavia, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, pulau-pulau nelayan yang di laporan Intel Jepang hanya dilabeli sebagai kampung tanpa nilai militer. Morgan tersenyum tipis. Itu yang kalian salahkan, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada laporan-laporan Jepang yang pernah ia baca. Kalian kira pulau kecil berarti informasi kecil. Ia menoleh ke Tom. Dengar baik-baik. Begitu kita dapat konfirmasi sinyal, kau catat semua. Ini bukan sekadar pesan. Ini kerja bertahan-tahan. Orang-orang kita di bawah sana. Tom mengangguk. Ia masih ingat briefing di salon beberapa minggu lalu. Inggris dan Belanda telah membangun jaringan intelijen yang pelen-pelen, menyusup sampai ke kampung-kampung, ke perahu-perahu nelayan, ke pasar ikan yang berbau anyir. Nama-nama mereka jarang tercatat di arsip resmi. Guru desa, tukang kayu, jurumudi perahu, bahkan wanita penjual sayur di dermaga. Mereka tinggal di pulau-pulau yang di peta militer besar hanya menjadi titik kecil. Tapi di balik titik itu, mereka menyimpan angka-angka. Jumlah kapal dagang Jepang yang lewat, jenis pesawat yang mendarat di lapangan udara, pola patroli kapal perusak, hingga jadwal kereta yang membawa biji besi dan karet ke pelabuhan. Di sisi kiri kabin, seorang pria Belanda berumur 40-an duduk diam, memandangi gelap di luar. Namanya Letnan Jan van der Meer, bekas perwira Hindia Belanda yang kini bekerja untuk Intel Sekutu. Ia bukan orang baru di perairan ini. Sebelum perang, ia pernah berlayar di antara pulau-pulau ini, memeriksa pos-pos kecil kolonial yang kini telah diambil Jepang. Dulu, katanya pelan dalam bahasa Inggris berlogat Belanda, pulau-pulau ini hanya dianggap sebagai pos kecil, tempat cuti, tempat nelayan menjemur ikan. Tidak ada yang pikir suatu hari mereka akan jadi mata dan telinga dunia yang sedang berperang. Morgan hanya mengangguk. Ia tahu cerita itu. Di awal pendudukan Jepang, banyak perwira Belanda yang melarikan diri ke Australia atau ditawan. Tapi, tidak semua. Ada beberapa yang menghilang begitu saja, tidak tercatat tewas, tidak tercatat tertawan. Mereka lenyap di antara pulau-pulau. Kabar samar itu kemudian sampai ke telinga Intel Sekutu di India dan Australia. Ada orang-orang kita yang masih hidup di pulau-pulau. Mereka punya kontak dengan
penduduk lokal. Mereka siap mengirimkan informasi jika ada yang mau mendengar. Sekutu mau. Sekitar 80 km di depan pesawat itu, di sebuah pulau kecil dengan pantai berpasir putih yang tampak biasa, seorang lelaki tua duduk di depan gubuk kayu, menatap laut gelap. Di sampingnya lampu Petromax tergantung, menyala samar, ditedengi dengan sengaja agar cahayanya hanya terlihat dari arah tertentu. Namanya Pak Umar, seorang nelayan. Itulah yang Jepang tahu tentang dia. Yang Jepang tidak tahu, di bawah karung beras di sudut gubuknya tersimpan radio kecil buatan Inggris yang telah dioperasikan berkali-kali selama setahun terakhir. Di dalam gubuk, dua pria lain duduk membungkuk di depan radio itu. Satu berkumis tipis, berkain sarung dan kemeja lusuh. Nama aslinya Sutrisno, tapi di kode intel dia disebut layang-layang. Satunya lagi berambut agak pirang, wajah Eropa, memakai baju nelayan Jawa kebesaran. Dia adalah Willem de Graaf, bekas pegawai pelabuhan Hindia Belanda yang memilih berbaur dengan penduduk daripada melarikan diri. Sutrisno memegang kertas kusam penuh angka dan simbol. Willem memutar tombol radio pelan, menahan napas setiap kali muncul suara statis. "Ada?" tanya Sutrisno. Pelan. "Bentar-bentar." Willem menyipitkan mata. Di balik suara kresek-kresek, muncul ketukan sangat pelan. Ritmenya khas kode. Sutrisno tersenyum tegang. "Itu mereka di pesawat Catalina." Tom tiba-tiba menegakkan tubuh. "Sir, saya tangkap sesuatu." Morgan segera mendekat. "Frekuensi." Tom menyebut angka. "Itu frekuensi yang sudah disepakati. Frekuensi yang hanya digunakan kalau keadaan relatif aman dari patroli Jepang." Suara Morse itu pendek, rapi, terlatih, bukan asal ketukan. Morgan mengikutinya di atas kertas, menulis huruf demi huruf. Di bawah sana Sutrisno mengetikkan pesan dengan tangan sedikit bergetar. Jalur patroli kapal pengawal Jepang bergeser ke timur. Kapal tanker baru berlabuh 3 hari lalu, akan berangkat lusa. Aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok meningkat. Kemungkinan konvoi besar akan berangkat. Bagi orang biasa, itu hanya informasi lepas. Tapi bagi Morgan, tiap kalimat adalah emas. Ia menandai di peta garis baru patroli Jepang, posisi tanker, dan jadwal keberangkatan. "Kalau konvoi besar berangkat dari sini," kata Morgan kepada Jan van der Meer, "mereka akan melewati rute yang kita curigai di utara Jawa. Kalau kita tahu persis waktunya, bomber kita bisa menunggu mereka di sana," sambung Jan, matanya dingin. "Namun, semua ini hanya mungkin karena satu hal. Jepang tidak pernah benar-benar melihat pulau-pulau ini. Mereka melihat pelabuhan besar, Surabaya, Tanjung Priok, Balikpapan. Mereka mengirim garnisun, meriam anti pesawat, pos jaga ketat. Tapi pulau-pulau kecil, bagi mereka, itu tempat nelayan, tempat penyakit tropis, tempat yang butuh logistik, tapi tidak memberi hasil. Jadi mereka menempatkan sedikit sekali tentara. Kadang hanya satu regu kecil dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut Jepang, dipimpin seorang sersan yang bosan, yang lebih sering menghabiskan hari dengan mengawasi persediaan beras daripada memeriksa siapa saja yang keluar masuk pulau. Dan di sanalah kesalahan besar itu. Karena di bawah hidung mereka, penduduk pulau, bekas pegawai Belanda, dan agen-agen yang diselundupkan diam-diam oleh sekutu, membangun jaringan. Jaringan yang tak ada di peta perang Jepang. Jaringan yang tak pernah mereka akui ada, sampai semuanya terlambat. Di gubuk Pak Umar, setelah pesan dikirim, Willem menutup radio dan menarik napas panjang. Keringat menetes di pelipisnya, meski malam terasa angin. Sutrisno melipat kertas catatannya kesil-kesil, menyisipkannya ke dalam rongga bambu di dinding. "Sudah?" tanya Pak Umar yang masih duduk di luar, pura-pura sibuk memperbaiki jala. "Sudah, Pak," jawab Sutrisno. "Tinggal kita tunggu kalau mereka membalas. Kalau mereka masih hidup," tambah Willem pelan. "Kita tidak pernah tahu apakah pesawat mereka ditembak jatuh sebelum pesan ini sampai." Pak Umar tersenyum hambar. "Kita juga tidak pernah tahu apakah kita masih hidup besok kalau Jepang menemukan radio ini," katanya. Tapi perang tidak menunggu orang yang takut. Di langit, jauh di atas mereka, suara samar mesin pesawat mendekat, lalu menjauh lagi. Bagi sebagian besar penduduk pulau, itu hanya suara yang entah datang dari mana. Tapi bagi 3 orang di gubuk itu adalah tanda bahwa mereka tidak sendirian. Sekutu mungkin jauh. Australia, India, Salon, semua terdengar seperti dunia lain. Tapi malam ini,
di atas pulau kecil yang tak ada namanya di laporan Intel Jepang, dunia itu terasa hanya berjarak beberapa ribu kaki di atas kepala. Dan di kabin Catalina, Morgan menatap catatan yang baru ia tulis. Ini dia, gumamnya. Jepang pikir mereka menguasai laut ini. Mereka pikir mereka lihat semuanya. Mereka tidak tahu. Mata-mata mereka ada di sini. Bukan di pelabuhan besar. Bukan di markas komando. Tapi di balik pulau-pulau yang mereka anggap tak penting. Ia menatap ke arah jendela. Di kejauhan, sekelompok pulau tampak seperti bayangan gelap di permukaan laut. Dan di antara bayangan-bayangan itu, katanya pelan, ada orang-orang kita, orang-orang yang kebenarannya tidak pernah tercatat di medali atau monumen. Tapi malam ini, mereka baru saja mengubah rute perang. Malam berganti pelan. Di ufuk timur garis samar cahaya mulai muncul, menandai datangnya fajar di atas Laut Jawa. Kabut tipis menggantung rendah di permukaan air, membuat pulau-pulau kecil tampak seperti bayangan hantu yang mengapung. Di dalam pesawat Catalina, suasana mulai berubah. Ketegangan awal berganti dengan fokus dingin. Setelah pesan Intel diterima, sekarang waktunya memastikan jaringan di bawah tidak retak. Kapten Alex Morgan merapikan catatannya, lalu menatap Tom yang masih duduk dengan headset di telinga. Kita tidak membalas sekarang, katanya pelan. Mereka sudah ambil risiko besar malam ini. Kita pakai jadwal berikutnya. Tom mengangguk. Dalam jaringan ini, disiplin adalah segalanya. Satu balasan yang dikirim di waktu yang salah bisa memancing penasaran radio operator Jepang di Batavia atau Surabaya. Dan kalau Jepang curiga, mereka akan mulai memburu sumber sinyal itu dari pulau ke pulau, gubuk ke gubuk. Morgan berjalan melewati lorong sempit di dalam pesawat. Pegangan tangannya menyentuh dinding logam yang dingin. Ia menatap keluar jendela oval kecil. Dari ketinggian ini, garis putih ombak di tepi pulau tampak tenang, hampir indah, seolah perang hanyalah cerita yang diceritakan orang kota. Padahal, justru di tempat-tempat seperti itulah perang paling sunyi sedang berkecamuk. Di suatu pulau lain, tidak terlalu jauh dari gubuk Pak Umar, sebuah pasar kecil mulai hidup. Matahari baru saja naik, dan udara mulai hangat. Di antara tumpukan ikan segar, sayuran, dan keranjang anyaman, seorang perempuan setengah baya sibuk mengatur dagangan. Namanya Mbak Sari, penjual sayur yang dikenal cerewet dan murah senyum. Para ibu-ibu lain menganggapnya biasa saja. Lahir di pulau tetangga, pindah setelah menikah, suami sudah lama meninggal, yang tak ada yang tahu, kecuali beberapa orang. Mbak Sari adalah salah satu simpul penting dalam jaringan mata-mata sekutu. Di keranjang sayurnya, di antara kol, bayam, dan cabai rawit, sering terselip pesen-pesen kecil yang dilipat rapi, dibungkus daun pisang sioliola. Itu hanya bumbu dapur. Pagi itu, seorang pemuda datang menghampirinya. Tubuhnya kekar, kulitnya legam, terbakar matahari, wajahnya biasa saja, terlalu biasa. Ia dipanggil orang-orang sebagai Budi, tukang kayu yang sering membantu memperbaiki perahu dan rumah. Bagi tentara Jepang yang sesekali datang ke pulau itu, Budi hanyalah pemuda kampung yang sopan dan banyak diam. Pagi Mbak, sapa Budi sambil mengambil beberapa ikat sayur. Pagi, ibumu gimana? Masih batuk-batuk? Tanya Mbak Sari dengan nada keras yang biasa. Mereka berbicara seperti biasa, seolah dunia hanya berisi soal sakit, harga ikan, dan cuaca. Namun ketika Mbak Sari membungkus sayuran itu, ia menyelipkan sesuatu di tengah ikatan kangkung. Selembar kertas kecil berisi angka-angka, 7-3, 12-4. Bagi orang lain, itu mungkin hanya coretan anak kecil. Bagi Budi, itu adalah kode yang harus dipecahkan. Jangan lupa singgah ke rumah Pak Lurah ya, kata Mbak Sari, pura-pura mengingatkan. Dia nyari kamu dari kemarin. Budi mengangguk. Ia tahu artinya. Pesan itu bukan untuk dirinya. Ia hanya perantara. Tujuan akhirnya, seseorang yang tak pernah disebut namanya dengan keras di tempat terbuka. Sementara itu, di sebuah rumah panggung kayu di tepi pantai, seorang pria berkacamata duduk di depan meja, berurusan dengan buku-buku lusuh dan peta kecil yang tergelar. Ia adalah Guru Rahman, kepala sekolah kampung. Bagi Jepang, ia hanyalah guru, orang yang tugasnya mengajarkan bakat tulis dan sedikit berhitung kepada anak-anak desa. Tentu saja di bawah pengawasan kurikulum baru dan lagu-lagu wajib tentang Asia Timur Raya. Tapi di malam hari, setelah buku-buku pelajaran ditutup, Rahman bekerja dengan jenis pelajaran lain. Ia mencatat pergerakan kapal yang bisa dilihat dari pantai. Arah datang, arah pergi,
kira-kira ukuran dan jenisnya, serta berapa hari sekali pola itu berulang. Untuk seorang intel profesional, mungkin ini hanya potongan informasi kecil. Tapi jika potongan-potongan ini dikumpulkan dari banyak pulau, banyak pelabuhan, banyak mata, barulah gambaran besar mulai terbentuk. Ritme logistik Kekaisaran Jepang. Ketika Budi datang ke rumahnya siang itu, Rahman sedang menulis di buku catatan dengan pensil tumpul. "Pak, ini dari pasar," kata Budi, meletakkan bungkusan sayur di meja. "Taruh saja di dapur," jawab Rahman, bahkan tidak menoleh. Namun begitu Budi keluar, tangannya berhenti. Ia membuka ikatan kangkung itu pelan-pelan, menemukan lembar kecil tersembunyi di dalamnya. Ia membaca angka-angka itu, lalu menatap peta kecil di dinding. Di sudut peta, ada daftar tulisan tangan. Angka-angka yang berkaitan dengan nama pelabuhan, jenis kapal, dan frekuensi patroli. Rahman mulai mencocokkan kode dengan sistem yang sudah dipakai jaringan mereka beberapa bulan terakhir. 7. Berarti konvoi kecil. 3 adalah kapal pengawal. 12 menunjukkan jumlah kapal dagang. 4 berarti hari keberangkatan dari pelabuhan yang sudah ditentukan. Rahman menghela napas pelan. 12 kapal dagang, gumamnya. Kalau ini benar, Jepang lagi dorong suplai besar-besaran. Ia tahu, tiap kapal dagang yang berhasil lewat, berarti bahan bakar, baja, makanan, dan amunisi buat mesin perang Jepang di tempat lain, kadang di Burma, kadang di Filipina, kadang di Pasifik Tengah. Menghentikan satu konvoi bukan cuma soal menenggelamkan kapal, tapi soal memutus urat nadi perang. Dan irama urat nadi itu, sebagian datang dari catatan kecil macam miliknya. Di tempat lain di pos Jepang kecil di pinggir pantai sebuah pulau lain, beberapa serdadu duduk mengelilingi meja kayu, bermain kartu sambil tertawa keras. Seorang sersan bertubuh tambun, seragamnya agak longgar, membuka kancing kerah karena panas. Namanya Sersan Tanaka, penanggung jawab keamanan di pulau itu. Di luar pos, bendera matahari terbit berkibar malas. 2 senapan mesin ringan dipasang menghadap laut, tapi tanpa amunisi terisi penuh. Bagi mereka, ini cuma tempat terpencil. Sekali-sekali mereka mendapat perintah untuk memeriksa perahu-perahu yang datang, menggeledah barang, memeriksa surat jalan. Tapi sebagian besar hari, yang mereka lihat hanya nelayan, perempuan membawa sayur, dan anak-anak yang berlari di pantai. Tempat seperti ini tidak mungkin ada mata-mata, gumam salah satu prajurit sambil merokok. Siapa yang mau ripot-ripot jadi mata-mata di akhir dunia seperti ini? Tanaka tertawa pendek. Benar, mata-mata itu ada di kota besar. Di Batavia, di Surabaya, di Singapura. Di sini, paling cuma tikus, nyamuk, dan ikan asin. Ironisnya, saat ia mengatakan itu, seorang anak kecil lewat di depan pos, membawa keranjang ikan di kepalanya. Anak itu sempat melirik ke dalam pos. Matanya cepat mengamati. Berapa banyak tentara? Siapa yang berjaga? Apakah ada kapal baru di dermaga kecil di belakang pos? Ia tidak tinggal di pulau itu. Ia datang sebagai keponakan seorang nelayan. Nama aslinya Amir. Tapi di jaringan Intel, ia punya kode sendiri yang sederhana. Si kancil, ia dilatih bukan untuk mengoperasikan radio atau memecahkan kode, tapi untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Mengingat wajah, mengingat jumlah, mengingat perbedaan kecil dari hari ke hari. Ketika lewat di depan pos, Tanaka bahkan tidak meliriknya. Baginya, Amir hanyalah satu dari banyak anak kampung yang berlalu lalang. Namun, beberapa jam kemudian, apa yang Amir lihat akan menjadi bagian dari laporan Rahman. Dan dari Rahman akan mengalir ke orang-orang seperti Morgan di pesawat Catalina. Kembali ke langit. Catalina itu kini mengarah ke barat daya, menjauh dari gugus pulau yang baru saja memberinya informasi berharga. Matahari sudah naik, membuat laut berkilat menyilaukan. Suhu di kabin meningkat. Udara semakin pengap, tapi di kepala Morgan, semuanya justru semakin jernih. Ia mulai menggambar garis-garis rute di peta yang terbentang. Jalur patroli Jepang, kemungkinan posisi kapal tanker, titik di mana konvoi kemungkinan besar akan berkumpul sebelum bergerak ke utara. Harris, sang pilot, menoleh sebentar. Kau yakin informasi itu bisa dipercaya? Tanyanya. Morgan menatap peta, lalu menjawab tanpa ragu. Jaringan ini sudah lama bekerja. Mereka pernah memberi kita posisi konvoi di Selat Sunda tahun lalu. Kau ingat laporan tentang kapal yang ditenggelamkan oleh pesawat kita? Itu dari mereka. Ia menepuk peta pelan. Dan selama ini, Jepang tidak pernah tahu dari mana informasi itu datang.
Jen van der Meer ikut bicara. Suaranya berat. Di mata Jepang, orang-orang di pulau itu hanya nelayan, guru kampung, tukang kayu, penjual sayur. Mereka tidak punya seragam, tidak punya pangkat, tapi mereka mempertaruhkan nyawa sama besarnya dengan kita. Mungkin lebih besar. Kalau kita tertangkap, kita jadi tawanan perang. Kalau mereka tertangkap, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Semua di kabin tahu apa yang terjadi pada pengkhianat di wilayah pendudukan Jepang. Gantung di alan-alan, diarak, dipaksa mengaku di depan umum, lalu hilang. Tom menggigit bibirnya. Kenapa mereka mau melakukan itu semua, Sir? Mereka bahkan tidak kenal kita. Morgan menatap kosong keluar jendela sesaat sebelum menjawab. Karena mereka tahu sesuatu yang Jepang tidak tahu, Tom. Jepang pikir mereka memiliki pulau-pulau itu. Tapi orang-orang di sana tahu pulau-pulau itu tidak pernah benar-benar milik penjajah, Belanda, Jepang, atau siapapun. Di antara semua bendera yang pernah berkibar, mereka memilih berpihak pada yang menurut mereka punya peluang menghentikan perang lebih cepat. Ia menghela napas. Dan untuk itu, mereka rela menjadi bayangan. Nama mereka mungkin tidak akan pernah muncul di buku sejarah resmi. Tapi tanpa mereka, banyak pesawat seperti kita ini terbang buta. Di kejauhan, siluet samar kapal muncul di permukaan laut. Kecil, mungkin hanya kapal nelayan. Namun, bagi mata Morgan yang terlatih, tiap kapal kecil berpotensi jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, penghubung, pengantar pesan, atau sekadar saksi diam rute yang akan menentukan hidup dan mati ribuan orang di medan perang lain. Di bawah sana, di pulau-pulau yang mungkin tidak pernah Anda dengar namanya, perang sedang berlangsung dengan cara yang berbeda. Tanpa tembakan, tanpa ledakan, tanpa sorak kemenangan. Hanya bisikan, tatapan sekilas, dan angka-angka yang dicatat di balik halaman buku pelajaran atau dibungkus daun pisang. Dan Jepang masih belum tahu apa-apa. Tiga hari kemudian, laut di utara Jawa tampak tenang, dan biasa saja terlalu tenang kalau dilihat dari ketinggian. Di permukaan, hanya ada garis-garis halus ombak, dan sesekali jejak buih yang ditinggalkan kapal-kapal kecil. Tapi di satu sektor luas, yang telah ditandai di peta sekutu sebagai area hantu, sesuatu yang besar sedang bergerak. Pada pagi buta itu, di balik kabut tipis, konvoi Jepang perlahan membentuk formasi. Di tengah, kapal-kapal dagang syarat muatan drum bahan bakar, peti-peti amunisi, persediaan makanan, dan peralatan militer. Di sekelilingnya, seperti anjing penjaga, kapal-kapal pengawal menyebar. Kapal perusak kecil, korvet, dan beberapa kapal patroli cepat. Bendera matahari terbit berkibar di buritan, mencolok di antara warna abu-abu lambung kapal. Di anjungan salah satu kapal pengawal, Letnan 1 Nakamura, mengawasi permukaan laut. Lewat teropong, ia sudah menerima briefing bahwa beberapa bulan terakhir, kapal-kapal Jepang di berbagai rute mulai sering diserang pesawat dan kapal selam sekutu. Tapi hari ini, ia sedikit lebih tenang. Menurut laporan Intel Jepang sendiri, rute yang mereka pakai kali ini adalah jalur yang lebih aman. Menjauh sedikit dari jalur biasa, bergeser ke sektor yang dianggap jarang dilintasi pesawat patroli sekutu. Yang tidak ia ketahui, jalur ini justru dipilih Sekutu sebagai rumah jagal setelah pesan-pesan dari Jawa dan Sumatera dikumpulkan, disusun, dan dianalisis. Beberapa ratus kilometer jauhnya, di angkasa yang sama,
Sebuah formasi pesawat pembom sekutu bergerak pelan, menjaga ketinggian. Di salah satu dari mereka, Kapten Alex Morgan berdiri di belakang pilot, menatap ke bawah lewat jendela kecil di lantai panel kaca yang memungkinkan mereka melihat laut jauh di bawah. Peta besar terlipat di tangannya, penuh garis pensil dan tanda silang. Seharusnya kita berada tepat di atas proyeksi rute mereka, kata Morgan. Suaranya rendah tapi tegas. Kecepatan konvoi, arah angin, dan titik keberangkatan dari pelabuhan. Semua cocok dengan perhitungan ini, Tom. Yang sekarang bertugas sebagai penghubung radio di pesawat pembom itu, memeriksa sekali lagi pesan terbaru dari markas. Konfirmasi dari stasiun Sumatera, lapornya. Ada saksi di pulau kecil yang melihat siluet kapal besar bergerak ke timur 2 malam lalu. Jumlah lampu sesuai dengan proyeksi konvoi. Harris kini memegang kendali salah satu pesawat pembom. Menghela napas. Jadi semua ini Pulau Jawa, Sumatera, pulau kecil, yang bahkan aku nggak tahu namanya mereka. Semua bilang konvoi itu ada di sini. Ia menoleh ke Morgan. Kalau kita salah, Morgan menatap lurus keluar, ke laut yang tampak tenang dan kosong. Kalau kita salah, kita buang bahan bakar dan waktu, katanya pelan. Kalau kita benar, kita memukul jantung logistik Jepang. Dan semua orang yang mengirim pesan dari pulau-pulau itu tidak mengambil risiko sia-sia. Di salah satu pulau kecil di sepanjang rute itu, siang hari terasa berat. Matahari memukul keras atap-atap Rumbia. Udara panas bergetar di atas pasir. Di tepi, pantai Amersi Kancil berdiri di bawah pohon kelapa, menatap ke laut dengan tangan di atas alisnya sebagai pelindung dari silau. Di kejauhan, titik-titik kecil di cakrawala perlahan bergerak. Ia menghitung pelan. Bibirnya bergerak tanpa suara. 1, 2, 3, semakin banyak deretan kapal. Satu di depan seperti pemimpin, beberapa di sisi seperti pengawal, lalu kelompok besar di tengah. Ia mengingat pola itu kuat-kuat. Konvoi, persis seperti yang dikatakan Rahman di pertemuan rahasia mereka beberapa malam lalu. Kalau kamu lihat banyak kapal berjalan dalam barisan rapi, dengan kapal yang lebih kecil di luar, itu bukan kapal dagang biasa. Itu konvoi, Mir. Dan setiap konvoi yang lewat tanpa diganggu, memperpanjang umur perang ini. Amir menelan ludah. Di belakangnya, suara ombak pelan memukul pantai. Di depan, konvoi Jepang melintas jauh dari jangkauan senapan. Tapi tidak dari jangkauan mata. Ia tahu, nanti malam, informasi jumlah kapal dan formasi kasar itu akan diceritakan ke Rahman. Lalu mungkin jadi bagian kecil lain dari laporan besar. Tapi sekarang, semua yang ia bisa lakukan hanyalah melihat dan menunggu sesuatu terjadi. Di langit, beberapa menit kemudian, sesuatu memang terjadi. Morgan tiba-tiba menegakkan tubuh. Kontak visual, seru seorang pengamat di sisi kiri pesawat. Di bawah, di tengah kegersangan biru laut garis-garis abu-abu muncul lambung kapal yang bergerak perlahan. Formasi yang rapi seperti yang ada di peta. Harris menarik napas tajam. Ya Tuhan, mereka benar, gumamnya. Di sayap kiri dan kanan, pesawat-pesawat lain mulai merapat. Formasi udara sekutu membentuk garis penyerangan. Suara mesin pesawat meningkat. Getarannya menjalar ke seluruh rangka logam. Morgan dengan cepat memeriksa peta dan jarak. Kita datang dari arah matahari. Katanya, itu bagus. Silau bisa mengganggu penglihatan mereka beberapa detik saja dan beberapa detik itu cukup. Ia menatap ke bawah, kini bisa melihat titik-titik kecil awak kapal di geladak, yang mungkin baru mulai menyadari keberadaan ancaman di langit. Di kapal pengawal Jepang, sirene mulai meraung. Nakamura meraih teropongnya lagi, menatap ke atas. Siluet pesawat-pesawat itu muncul di balik cahaya, makin lama makin jelas. Ia memaki pelan. Pesawat pembom. Lapor ke kapal komando, teriaknya. Semua pos senapan anti-serangan udara siap tempur. Konvoi tetap di jalur, jangan pecah formasi. Namun, meski diperintahkan untuk tetap tenang, ketakutan mulai merayap di geladak kapal-kapal dagang. Para pelaut berlari, beberapa tanpa helm, mencoba mencari perlindungan. Di mata mereka pesawat-pesawat itu tampak seperti bayangan gelap yang tiba-tiba turun dari langit, membawa bom dan kematian. Di dalam salah satu pembom, suasana berubah total. Tadi, hanya ada bunyi mesin dan komunikasi radio singkat. Kini, suara komando membanjiri kabin. Bom siap, ketinggian, jarak ke target. Morgan berdiri di atas panel bidik, tubuhnya sedikit membungkuk, matanya fokus melalui alat pembidik optik. Di bawah, lambung sebuah kapal tangker besar kini menjadi titik pusat dunia. Sedikit lagi, serunya. Tahan jalur. Tahan, sekarang.
Pintu bom terbuka, dan gravitasi melakukan sisanya. Bom-bom itu meluncur turun, awalnya pelan, lalu makin cepat, mengiris udara. Dari atas, mereka tampak seperti titik-titik kecil. Dari kapal di bawah, mereka terlihat seperti meteorit yang turun dari langit. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, ledakan. 1, 2, 3. Kolom air raksasa menjulang ke udara. Satu bom menghantam laut dekat lambung kapal tanker. Mengguncangnya hebat, melempar pelot-pelot ke geladak. Bom lain jatuh tepat di tengah kapal dagang lain, menembus sebelum meledak di perut kapal yang penuh muatan. Api oranye menyembur. Asap hitam mulai membubung. Radio di pesawat Jepang berisik dengan teriakan dan laporan kacau. Kapal nomor 3 terkena api di buritan. Kapal tanker rusak berat. Mereka datang dari arah matahari senjata anti udara kita. Sulit melihat. Nakamura menggenggam pegangan di anjungan. Kenuklesnya memutih. Ia berteriak memerintahkan meriam anti pesawat menembak. Peluru-peluru berjejak putih naik ke langit. Coba menghalangi serangan berikutnya. Tapi mereka menembak ke arah siluet yang sudah bergerak cepat. Sementara pesawat-pesawat lain kini datang dari sudut berbeda. Serangan pertama saja sudah cukup membuat formasi konvoi kacau. Di pesawat Morgan, suasana mendidih dengan adrenalin. Kena! Seru salah satu kru menatap ke bawah melihat api menyambar kapal. Tom, meski bukan pengebom, ikut melihat dari jendela samping, wajahnya tegang antara ngeri dan lega. Itu dia, gumamnya. Itu. Dari informasi mereka, Morgan tidak langsung bersorak. Ia tetap fokus. Kita belum selesai, katanya. Lihat kapal pengawal di sisi kanan. Mereka coba memutar. Mungkin untuk menjemput kapal yang rusak, atau melindungi kapal tanker. Kita manfaatkan kekacauan ini. Gelombang kedua pesawat pembom kini bersiap. Di geladak kapal-kapal Jepang, beberapa meriam anti pesawat mulai menemukan ritme. Menembak lebih akurat. Satu pesawat sekutu mendapat tembakan di sayapnya. Asap tipis mulai mengepul. Suara di radio semakin panik. Pesawat 3 kena tembak, mesin kiri bermasalah. Harris menggeram. Pegang, kita tetap di lintasan. Satu serangan lagi. Lalu kita keluar. Morgan lagi-lagi membidik. Kali ini sasarannya kapal pengawal kapal yang jika dibiarkan bisa mencari dan mengejar kapal selam sekutu di kemudian hari. Kalau kita lumpuhkan pengawal mereka, pikirnya cepat, sisa konvoi akan jadi target empuk di laut terbuka. Bom kembali dilepas. Lagi-lagi laut meletus. Satu kapal pengawal terguncang keras. Dek belakangnya hancur. Api menjilat bagian tengah. Sirene berubah jadi jeritan manusia. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Konvoi Jepang yang tadi melaju dengan percaya diri di rute aman, kini berubah jadi sasaran empuk di laut tanpa perlindungan udara memadai. Di pulau tempat Amir berdiri, bunyi samar ledakan sampai beberapa menit kemudian, suara seperti dentuman jauh yang dibawa angin. Amir menegakkan tubuh. Di cakrawala, ia melihat asap tipis mulai naik dari titik kecil di laut. Ia tidak bisa melihat detail, tapi ia tahu sesuatu menghantam konvoi itu. Di kampung, beberapa orang keluar rumah, menatap ke laut dengan bingung. Bagi mereka, itu hanya bunyi perang yang entah milik siapa. Tapi bagi Amir, yang sudah mendengar cerita Rahman tentang konvoi dan pesawat, itu adalah jawaban dari semua pesan yang dikirim lewat malam-malam gelap. Lewat radio yang disembunyikan. Lewat kode di antara sayur dan ikan. Ia tersenyum kecil, lalu segera berlari ke rumah sekolah. Rahman harus tahu apa yang ia lihat. Berapa banyak asap dari arah mana, dan kapan tepatnya ledakan terdengar. Informasi setelah serangan sama pentingnya dengan informasi sebelum serangan. Itu menentukan apakah Jepang akan mengubah rute, menambah kapal pengawal, atau mulai curiga terhadap pulau-pulau kecil di sepanjang jalur. Di kapal komando Jepang, Letnan Komandan Ishikawa menerima laporan kacau lewat radio. Ia berdiri di depan peta, jantungnya berdegup kencang. Titik yang tadi hanya lintasan garis, kini menjadi lingkaran merah besar. Lokasi serangan. Bagaimana pesawat musuh bisa tahu rute itu? Tanya salah satu perwira senior dengan nada tajam. Itu bukan rute standar. Itu jalur alternatif. Hanya beberapa orang di sini yang tahu rencana itu. Di kepala Ishikawa, pertanyaannya berbeda. Jika bukan dari kita, dari mana mereka mendapatkan informasi itu? Matanya kembali melirik gugus pulau-pulau kecil di peta. Titik-titik kecil tanpa nama yang dulu ia abaikan. Kini, titik-titik itu terasa seperti mata-mata yang menatap balik dari kertas. Di udara,
Pesawat-pesawat sekutu mulai berbalik arah. Bahan bakar menipis. Misi utama tercapai. Kapal tanker rusak berat. Beberapa kapal dagang terbakar. Kapal pengawal kelimpungan. Di radio, laporan sementara mulai disusun. Kerusakan signifikan pada konvoi. Estimasi beberapa kapal tenggelam atau tidak lagi layak ikut konvoi. Rekomendasi, kapal selam diarahkan ke sektor serangan untuk menghabisi kapal yang rusak dan tersisa. Tom melepaskan headset sebentar, mengusap wajahnya yang penuh keringat. Kalau orang-orang di pulau itu bisa lihat ini, katanya pelan. Morgan menatap ke belakang, ke laut yang perlahan menjauh. Mereka tidak perlu melihat, jawabnya. Mereka akan tahu dari perubahan rute, dari jumlah kapal yang lewat, dari berita samar tentang kapal yang tidak pernah sampai tujuan. Ia menatap jendela sekali lagi. Di kejauhan, asap dari kapal-kapal Jepang masih tampak sebagai garis hitam di cakrawala. Dan Jepang, lanjutnya, mungkin akan mulai curiga. Mereka akan mulai mencari radio, mata-mata, pengkhianat. Mereka akan menyisir pulau-pulau itu. Morgan mengepalkan tangan. Kita harus lebih cepat dari kecurigaan mereka. Kita harus lindungi jaringan itu. Tanpa mereka, ini mungkin serangan terakhir yang sedetail ini bisa kita lakukan. Pesawat menanjak, meninggalkan medan pertempuran yang masih berkecamuk di bawah. Di laut, kapal-kapal Jepang berjuang memadamkan api, menolong yang terjatuh ke air, dan mempertahankan formasi seadanya. Di pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar rute orang-orang biasa nelayan, guru, tukang kayu, penjual sayur, anak kecil menjadi saksi jauh dari pertempuran yang mereka bantu ciptakan, tanpa pernah menembakkan satu peluru pun. Dan di suatu tempat di map sekutu, garis baru ditarik. Garis yang menunjukkan bahwa di balik pulau-pulau yang dianggap tak penting, ada kekuatan diam yang mampu mengubah arah perang. Beberapa hari setelah serangan itu, suasana di markas Angkatan Laut Jepang di Batavia jauh dari tenang. Di sebuah ruangan penuh asap rokok dan kertas laporan yang menumpuk, Letnan Komandan Ishikawa berdiri kaku di depan meja besar. Di atas meja, peta Hindia Belanda kembali terbentang kali. Ini penuh tanda baru. Lingkaran merah di lokasi serangan, garis-garis putus-putus rute konvoi, dan panah-panah yang menunjukkan arah datangnya pesawat sekutu. Ini bukan kebetulan, kata seorang perwira senior dengan nada keras. Konvoi itu hanya diberitahu kepada beberapa staf di sini dan di pelabuhan keberangkatan. Tapi musuh menyerang tepat di titik rawan. Ia menatap satu persatu orang di ruangan dengan tatapan dingin, seakan mencari pengkhianat di antara mereka. Ishikawa menunduk sedikit, lebih memilih menatap peta daripada balas menatap atasan. Di kepalannya, pikirannya berputar ke arah yang berbeda. Ia bukan hanya memikirkan siapa, tapi bagaimana. Bila ada kebocoran di lingkaran dalam, seharusnya pola serangan sekutu jauh lebih sering terjadi dengan presisi seperti ini. Namun kenyataannya, ada jalur yang aman. Ada yang tidak. Ada konvoi yang lewat tanpa gangguan. Ada yang seperti yang baru saja hancur ini. Pola ini tidak cocok dengan skenario satu mata-mata di markas besar. Bagaimana jika, gumamnya dalam hati, informasi itu tidak hanya datang dari sini? Matanya sekali lagi menelusuri gugus pulau kecil di peta titik-titik kecil di selatan dan utara Jawa, sepanjang Sumatera, sampai ke selet-selet sempit yang jarang disebut. Sekilas, pikirannya kembali ke laporan-laporan lama. Sinyal radio asing lemah, yang muncul sesekali, tidak cukup jelas untuk dilacak, muncul sebentar lalu menghilang. Beberapa ditandai sebagai gangguan, beberapa sebagai kemungkinan kapal musuh jauh. Kali ini, ia tidak begitu yakin. Letnan Komandan Ishikawa. Suara atasan memotong lamunannya. Kami ingin Anda menyusun rencana inspeksi dan operasi kontrainteligen. Fokuskan pada pelabuhan-pelabuhan transit, dan bila perlu, pulau-pulau kecil di sepanjang rute. Ishikawa menunduk dalam-dalam. Siap, Yang Mulia. Begitu rapat bubar, ia masih berdiri di dekat peta. Seorang perwira muda mendekat. Perwira yang sama yang dulu menyepelekan pulau-pulau kecil itu. Apakah Tuan benar-benar menganggap pulau-pulau nelayan ini berbahaya? Tanjanja ragu. Di sana hanya ada kampung-kampung kecil. Tidak ada sekolah besar, tidak ada kantor pos resmi, apalagi kabel telegraf. Ishikawa menarik napas panjang. Justru karena itu, jawabnya pelan. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sana, kita tidak akan pernah tahu. Sampai terlambat, ia menunjuk beberapa titik kecil di peta. Kita pikir perang hanya terjadi di kota besar dan pelabuhan utama. Tapi kapal-kapal kami tenggelam di laut, yang juga diawasi dari tempat-tempat seperti ini. Terkadang, mata yang paling berbahaya adalah yang kita anggap tak penting.
Di sisi lain perang, ratusan kilometer jauhnya, suasana juga berubah kali ini di pulau-pulau kecil itu sendiri. Di rumah panggung Rahman, malam itu lampu dipadamkan lebih awal dari biasanya. Bukan karena kehabisan minyak, melainkan karena kabar yang dibawa Budi dari pasar sore tadi. "Pak," bisik Budi ketika pintu rumah dibuka pelan. "Jepang mulai tania-tania soal orang luar yang sering datang ke pulau sekitar sini. Katanya, mereka curiga ada yang kasih sinyal ke pesawat musuh." Rahman menegakkan tubuh, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia menutup pintu, lalu memberi isyarat supaya Budi duduk. Di Meja, buku catatan dan peta kecil yang biasanya dibiarkan terbuka, kini sudah disimpan di dalam laci tersembunyi di bawah lantai. "Mereka tanya ke siapa?" "Ke kepala kampung di pulau sebelah," jawab Budi. "Katanya akan ada inspeksi rutin, cuma periksa surat, perahu, sama orang-orang yang datang dan pergi." "Rutin?" Rahman mengulang kata itu pelan, sinis. Dalam bahasa mereka, rutin artinya mereka sudah curiga, tapi belum tahu ke siapa. Dalam keheningan yang menyusul, suara malam terdengar jauh lebih jelas. Jangkrik, ombak kecil, dan sesekali gonggongan anjing kampung. Rahman menatap jendela yang gelap. Di kejauhan, di balik kegelapan itu, ada laut tempat konvoi Jepang diserang beberapa hari, lalu serangan yang ia tahu. Sedikit banyak terbantu oleh angka-angka di catatannya. "Mulai sekarang," katanya akhirnya, "kita harus ubah cara. Tidak ada lagi pesan yang ditulis di kertas kecil. Semua lewat hafalan. Kalau terpaksa menulis, tulis dengan cara yang bahkan kita sendiri butuh waktu untuk mengerti." Budi mengangguk. "Bagaimana dengan Hasan dan orang-orang di Sumatera?" tanyanya. "Kita kirim pesan peringatan," jawab Rahman. "Satu terakhir lewat jalur lama. Setelah itu, mereka juga harus ubah pola." Ia menatap Budi tajam. "Dan kau, kalau ada serdadu Jepang yang mulai sering nongol di pasar, jangan terlalu sering bicara dengan orang yang sama. Kita harus bikin mereka yakin bahwa di sini, semua orang cuma sibuk soal ikan dan harga beras." Di pasar tempat Mbak Sari berjualan, perubahan itu mulai terasa. Beberapa hari belakangan, wajah-wajah baru berseragam coklat kehijauan muncul lebih sering. Mereka tidak selalu membeli sesuatu. Kadang mereka hanya berdiri di pojok, merokok sambil memperhatikan. Kadang mereka menyapa dengan ramah yang dingin, menanyakan hal-hal sepele. "Dari mana ikan ini? Siapa yang baru datang ke pulau? Ada orang asing?" Mbak Sari tetap cerewet seperti biasa, bahkan mungkin sedikit lebih cerewet dari biasanya. Ia mengomel soal harga garam, soal nelayan yang malas bangun pagi, soal anak-anak yang lebih suka main di pantai daripada bantu orang tua. Di mata tentara Jepang, ia contoh sempurna orang kampung. Keras mulut, tapi tidak berbahaya. Namun di hari itu, ketika seorang sersan Jepang membeli sayur dan ikan, nada suaranya berubah sedikit. Kata orang, ucap sersan itu santai, pesawat musuh makin banyak lewat. Kadang mereka sepertinya tahu kapan kapal kami lewat. "Aneh, ya?" Mbak Sari tertawa hambar. "Kalau pesawat musuh lewat, kami cuma tahu dari bunyinya. Tuan, kalau kapal Jepang lewat, kami tahu dari harga ikan turun. Nelayan takut melaut, ikan jadi susah. Yang susah kami, bukan tuan." Jawabannya mengundang tawa dari tentara lain. Sersan itu ikut tertawa, lalu mengangguk. "Ibu ini pintar bicara," komentarnya. "Tapi hati-hati ya, di zaman perang, orang yang terlalu banyak bicara, kadang dilihat dua kali." Begitu mereka pergi, senyum Mbak Sari lenyap. Ia merapikan dagangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu betul di balik candaan itu, ada pesan serius. Jepang mulai melihat, mungkin belum jelas, mungkin searah pandangannya masih kabur. Tapi mereka sudah mulai menyipitkan mata ke arah pulau-pulau kecil ini. Malamnya, saat pasar sudah sepi, Budi datang tanpa membawa keranjang. Hanya diri dan kegelisahannya. "Mbak, kayaknya aku nggak bisa sering-sering ambil sayur dari sini lagi," katanya pelan. "Tadi aku lihat sersan yang sama tanya ke nelayan soal aku. Katanya, aku sering dibutuhkan banyak orang. Padahal, aku cuma tukang kayu." Mbak Sari terdiam lama sebelum menjawab. "Bagus," katanya akhirnya. "Berarti sekarang kau tukang kayu yang lebih sibuk dari biasanya. Kau terima semua pekerjaan, perbaiki perahu dan rumah. Biar mereka lihat kau orang yang benar-benar capek kerja." Ia menatap Budi tajam. "Dan mulai sekarang, pesan tidak lagi kemur lewat pasar. Kita cari jalur lain. Kalau satu jalan mulai diterangi, kita pindah ke jalan yang masih gelap." Di gubuk lereng Bukit Sumatera, suasana juga berubah. Hasan baru kembali dari pantai ketika ia melihat Lina
duduk di depan gubuk. Wajahnya tegang. Apa? Tan? Yanya. Perahu patroli Jepang kelihatan lebih sering, jawab Lina cepat. Mereka tidak lagi cuma lewat jauh. Tadi siang, mereka mendekat sampai bisa lihat rumah-rumah di tepi pantai. Seperti sengaja memeriksa siapa yang tinggal di sini. Di dalam gubuk, Hase sedang memeriksa radio dengan intensitas yang berbeda. Ia tahu berita serangan konvoi itu sudah sampai ke telinga banyak orang kawan maupun lawan. Dan ia juga tahu, setiap keberhasilan selalu menuntut pembayaran di tempat lain. Kita harus pindah frekuensi, ubah pola jam kirim, dan batasi isi pesan, katanya tanpa menoleh. Mulai sekarang, tidak ada lagi laporan detail. Hanya info yang paling penting, pergerakan besar, perubahan rute besar, hal-hal yang bisa mengubah strategi. Hal-hal kecil, biarkan lewat. Kita tidak bisa membakar seluruh jaringan hanya demi satu kapal musuh tambahan. Hasan menghela napas berat. Berarti kita juga harus siap untuk berhenti, kalau perlu. Tan Yanja Hayes menatapnya. Ada sejenak keheningan yang berat di udara. Dalam perang, jaringan seperti ini kadang harus mati untuk menyelamatkan orang-orang di dalamnya dan memberi kesempatan membangun jaringan baru di tempat lain, jawabnya. Tapi sebelum itu terjadi, kita pastikan semua pengorbanan yang sudah dilakukan tidak sia-sia. Lina menatap keduanya. Bang, ujarnya pelan. Kalau nanti Jepang datang ke sini, mereka akan tanya banyak hal tentang kamu, tentang perahu, tentang orang-orang yang pernah datang. Hasan mengangguk. Wajahnya mengeras. Biarkan mereka tanya. Tugas kita bukan memastikan Jepang tidak pernah curiga. Tugas kita memastikan, kalaupun mereka curiga, mereka datang terlambat di markas sekutu. Laporan Posca Seronggen tiba satu demi satu. Foto udara, laporan kapal selam yang kemudian menemukan bangkai kapal terbakar. Laporan tambahan dari pesawat patroli lain semua mengonfirmasi satu hal. Konvoi itu hancur, lebih parah dari yang diharapkan. Di ruang briefing, seorang perwira intel sekutu menunjuk peta. Serangan ini tidak akan terjadi tanpa jaringan mata-mata di pulau-pulau Indonesia, katanya. Kita perlu memikirkan cara melindungi jaringan itu. Jepang hampir pasti akan bereaksi. Namun di sisi lain, para komandan operasional melihat hal lain. Angka berapa kapal tenggelam, berapa ton muatan hilang, berapa lama Jepang butuh untuk mengganti kerugian itu. Dalam laporan resmi, kontribusi jaringan di pulau-pulau hanya disebut singkat. Berdasarkan info intel terpercaya di wilayah Hindia Belanda, nama-nama seperti Pak Umar, Rahman, Mbak Sari, Hasan, Lina, Amir semua menghilang di balik kata sumber lokal. Morgan, yang ikut duduk di sudut ruangan, hanya dia mendengarkan. Ia tahu, ini bukan soal tidak menghargai. Ini soal bagaimana perang modern mencatat jasa lewat angka, bukan nama. Namun di dalam dirinya, ia mengingat wajah-wajah yang pernah ia bayangkan di balik kot-kot yang ia terima malam-malam. Nelayan di gubuk, guru dengan peta kecil, anak kecil dengan keranjang ikan, operator radio di gubuk bukit. Kalau Jepang mulai menyisir, katanya pelan kepada perwira intel di sebelahnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Perwira itu menghela napas. Kita bisa ubah pola komunikasi, kurangi intensitas permintaan laporan, dan bila perlu memerintahkan mereka. Berhenti sementara, ia menatap Morgan. Tapi kita tidak bisa kirim kapal perang untuk melindungi satu pulau kecil. Itu kenyataan pahitnya. Morgan mengangguk pelan. Ia tahu, di peta, pulau-pulau itu hanya titik kecil. Di perhitungan besar perang, mereka mudah sekali tenggelam. Tapi ia juga tahu, tanpa titik-titik kecil itu, banyak garis besar di peta sekutu akan jadi kosong. Di pulau-pulau yang kini mulai terasa lebih diawasi orang-orang yang selama ini hidup di bayang-bayang, kembali menyesuaikan diri. Rahman mengajar seperti biasa, seolah tak pernah menulis angka-angka kapal di buku catatannya. Amir kembali bermain dengan anak-anak lain di pantai, seolah ingatannya tak menyimpan formasi konvoi. Mbak Sari tetap menjual sayur, suaranya tetap keras, tapi mata dan telinganya bekerja 2 kali lebih hati-hati. Jepang mulai merasakan adanya sesuatu yang tak terlihat. Sekutu mulai khawatir jaringan berharga mereka akan terbakar. Jaringan itu sendiri, mereka berusaha tetap menjadi apa yang sejak awal mereka jadikan senjata. Tak terlihat, tak penting, dan karenanya mematikan. Namun, perang belum selesai. Dan selama kapal-kapal Jepang masih melintasi laut di sekitar pulau-pulau mereka, selama pesawat-pesawat asing masih melintas di langit malam, selama itu pula orang-orang biasa ini tahu, bayangan mereka masih dibutuhkan. Maret tahun 1944. Malam turun pelan,
di atas gugus pulau kecil di selatan Jawa. Langit bersih, bintang-bintang bertebaran, dan laut hanya berbisik pelan di tepi pantai. Dari kehauan tak ada tanda perang, tidak ada dentuman, tidak ada cahaya tembakan. Seolah dunia kembali menjadi dunia sebelum tank, pesawat, dan bendera asing datang. Tapi di balik ketenangan itu, jejak perang tetap membekas di setiap sudut. Di rumah panggung Rahman, lampu minyak menyala temaram. Di depannya, sebuah peta lusuh terbentang di meja peta kecil yang dulu ia pakai untuk mencatat jalur kapal, arah angin, dan perkiraan rute konvoi. Kini, peta itu lebih banyak diam. Tidak ada lagi garis baru yang ditambahkan. Sejak serangan besar terhadap konvoi beberapa waktu lalu dan meningkatnya patroli Jepang, jaringan mereka mengambil keputusan berat, memperlambat ritme, memutus beberapa jalur, dan membiarkan sebagian titik mati demi menyelamatkan orang-orang di dalamnya. Pintu rumah berderit pelan. Amir masuk, kini sedikit lebih tinggi dari beberapa bulan lalu, tapi tatapannya masih sama, tajam, penuh rasa ingin tahu. "Pak," katanya pelan, "di dermaga tadi ada kabar dari kapal yang datang dari pulau jauh. Katanya, di utara, Jepang mulai mundur. Katanya, pesawat musuh pesawat sekutu sekarang lebih sering terlihat." Rahman tersenyum tipis. Keriput di sudut matanya tampak jelas di bawah cahaya lampu minyak. "Perang di dunia ini besar, Mir," jawabnya. "Apa yang terjadi di sini cuma bagian kecil. Tapi kalau berita itu benar, berarti kapel-kapel yang kita lihat dulu, konvoi yang kita hitung, mungkin sekarang lebih sedikit." Amir mendekat ke meja, menatap peta lusuh itu. "Pak," tanyanya, "menurut Bapak, orang-orang di sana, di markas musuh kita itu, tahu nggak kalau beberapa kapal mereka tenggelam karena kita menghitung dari pantai?" Rahman terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Mungkin mereka hanya tahu ada kebocoran intel di wilayah Hindia Belanda," katanya lembut. "Di laporan mereka, kita hanya disebut informan lokal tanpa nama. Di laporan Jepang, mungkin mereka hanya bilang ada pengkhianat di suatu tempat. Nama kita tidak akan tertulis di buku sejarah. Bahkan mungkin, setelah perang selesai, orang-orang di kampung ini pun akan lupa detail yang kita lakukan." Amir mengernyit. "Kalau begitu, semua ini buat apa?" Rahman menatapnya lekat-lekat. "Kau ingat serangan ke konvoi itu?" tanyanya. "Ingat suara ledakan jauh, asap di Cakrawala?" Amir mengangguk. "Itu artinya," lanjut Rahman, "puluhan, mungkin ratusan prajurit Jepang tidak pernah sampai di garis depan. Tangki bahan bakar mereka tidak pernah sampai. Amunisi mereka berkurang, kapal-kapal yang digunakan untuk menjajah ini harus diganti. Perang mereka melemah sedikit demi sedikit. Dan setiap kelemahan itu, sekecil apapun, mendekatkan hari ketika bendera Jepang harus turun dari tanah ini." Ia menepuk ringan bahu Amir. "Jadi, kalau kau tanya, semua ini buat apa?" Jawabannya sederhana. Supaya nanti, ketika kau dewasa, kau tidak lagi harus menghitung kapal musuh dari pantai. Di Sumatera, di gubuk kecil di lereng bukit, Hajai sedang membereskan sesuatu yang selama ini menjadi jantung perang diam-diam, radio lapangan. Kabel-kabel digulung, komponen-komponen kecil dibungkus kain, buku kode dibakar habis-habisan beberapa minggu lalu, hingga hanya tersisa abu. Di luar, Hasan dan Lina menunggu. Wajah mereka diterangi cahaya remang senja. "Jadi, ini benar-benar terakhir kali?" tanya Lina pelan. Hayes menghela napas panjang. "Untuk gubuk ini, ya," jawabnya. "Jepang masih mondar-mondir dengan kapal patroli. Tapi laporan dari selatan bilang, rute utama mereka mulai bergeser. Kapal mereka berkurang. Kapal kita bertambah. Perlahan-lahan, mereka yang sekarang sibuk menghindari kita." Hasan menyandarkan punggungnya ke tiang gubuk. "Kau akan pergi, aku hanya pindah," kata Hase. "Perang ini bergerak. Jaringan di sini sudah melakukan bagian terpentingnya. Kalau kita paksa tetap aktif dengan intensitas dulu, kita hanya mengundang bencana. Kalian sudah lihat sendiri, patroli makin sering, pertanyaan makin tajam." Lina menatap sekeliling gubuk itu, dinding bambu, meja kayu yang penuh goresan, lantai tanah yang biasa mereka injak sambil mendengarkan bunyi ketukan kode. "Rasanya aneh," katanya. "Tempat yang cuma gubuk kecil begini bisa mengirim informasi yang membuat kapal besar meledak di tengah laut." Hayes tersenyum tipis. "Begitulah perang modern," jawabnya. "Kekuatan bukan cuma ada di kapal perang atau tank. Tapi di sini ia menepuk pelipisnya. Dan di sini ia menatap Hasan dan Lina bergantian. Di keberanian kalian,
untuk tetap terlihat seperti orang biasa, padahal setiap hari kalian bermain dengan nyawa-nyawa kalian sendiri dan nyawa musuh yang tidak pernah kalian lihat wajahnya. Di markas sekutu, jauh di selatan, perang terus berputar dengan angka, garis dan laporan. Kapal-kapal Jepang lainnya diserang di tempat lain, pesawat-pesawat baru datang menggantikan yang jatuh, dan peta di dinding selalu berubah. Namun di beberapa sudut laporan intel, catatan kecil tetap muncul. Sumber lokal melaporkan peningkatan aktivitas kapal di sekitar Pulau X. Informasi dari jaringan Hindia Belanda mengindikasikan perubahan rute. Konfirmasi visual dari penduduk setempat tentang kerusakan kapal setelah serangan. Bagi banyak komandan, nama-nama ini hanya penguat keputusan. Bagi Morgan, yang kini sesekali membaca laporan itu dengan pandangan berbeda. Setiap catatan kecil itu seperti suara dari pulau yang jauh. Suara Pak Umar yang menghafal nama kapal dari dermaga. Suara Rahman yang menyusun angka di buku pelajaran. Suara Hasan di gubuk bukit. Suara Lina yang mengetuk kode dengan jari gemetar. Suara Amir yang menghitung titik hitam di cakrawala dari bawah pohon kelapa. Dalam salah satu sesi briefing, ketika seorang perwira menyebut singkat tanpa jaringan di pulau-pulau Indonesia, serangan ke konvoi M-17 hampir pasti tidak akan seakurat itu. Morgan menahan diri untuk tidak tersenyum. Bukan karena gembira, tapi karena ia tahu kalimat pendek itu. Di balik laporan panjang, sebenarnya adalah monumen kecil bagi orang-orang yang tidak akan pernah ikut parade kemenangan. Di pihak Jepang, Letnan Komandan Ishikawa berdiri lagi di depan peta yang sama. Tapi kini, peta itu penuh coretan, bekas garis yang dihapus, rute yang diganti, catatan yang disematkan, lalu dilepas kembali. Ia sudah memerintahkan inspeksi ke beberapa pelabuhan, mengirim patroli ke beberapa pulau kecil, bahkan menahan beberapa orang untuk diinterogasi. Namun jawaban yang ia cari, satu wajah yang bisa ia sebut sebagai sumber kebocoran, tidak pernah ia temukan. Mungkin karena memang tidak ada satu orang itu. Mungkin karena kebocoran itu bukan kebocoran tunggal, melainkan ribuan lubang kecil di kapal besar bernama pendudukan. Lubang yang dibuat oleh mati-mata tanpa seragam, tanpa pistol, tanpa tanda pangkat. Kadang, pikirnya pahit, musuh paling berbahaya bukan yang membawa senjata, tapi yang membawa informasi. Ia menghembuskan napas berat. Sejarah mungkin tidak akan menulis tentang kebingungannya, tapi di dalam kepala seorang perwira Jepang seperti Ishikawa, pandangan terhadap pulau-pulau kecil itu tidak pernah sama lagi. Pulau-pulau yang dulu ia anggap kosong, sekarang selalu ia lihat sebagai kemungkinan. Kemungkinan adanya mata yang dayam-dayam menghitung, telinga yang dayam-dayam mendengar. Waktu berlalu. Perang di Pasifik bergerak menuju akhirnya. Bendera-bendera berubah, kapal-kapal tenggelam, kota-kota hancur, dan dibangun kembali. Di kampung-kampung kecil di Indonesia, orang kembali berbicara tentang hal-hal yang lebih dekat dengan hidup mereka. Panen yang gagal atau berhasil. Harga beras, penyakit, dan harapan tentang kemerdekaan yang mulai terdengar seperti sesuatu yang nyata, bukan hanya bisik-bisik. Di tepi pantai suatu sore, Amir, kini remaja, berdiri lagi di bawah pohon kelapa. Laut di depannya masih sama. Ombak, bau asin, garis cakrawala. Tapi tidak ada lagi konvoi Jepang lewat. Sesekali, kapal asing lewat jauh di luar, tapi bukan lagi kapal penjajah yang datang membawa perang. Rahman menghampirinya pelan. "Masih suka menghitung kapal?" tanyanya, setengah bercanda. Amir tersenyum kecil. "Sekarang tidak perlu lagi, Pak," jawabnya. "Kalaupun ada kapal lewat, biar anak-anak lain yang menghitung. Aku sudah kebanyakan hitung kapal waktu kecil." Mereka tertawa pelan. Lalu Rahman berkata, dengan suara yang hanya cukup didengar mereka berdua, "Kalau suatu hari ada orang datang bertanya tentang perang dulu, tentang kenapa kapal-kapal Jepang yang lewat sini lama-lama makin sedikit, apa yang akan kau ceritakan?" Amir menatap jauh ke laut. "Aku akan bilang," ujarnya pelan, "bahwa ada perang yang tidak pernah mereka lihat di foto atau film. Perang di mana guru, penjual sayur, nelayan, tukang kayu, dan anak kecil ikut bertempur. Bukan dengan senjata, tapi dengan mata dan otak. Aku akan bilang, Jepang kira pulau-pulau ini cuma tempat singgah kapal dan tempat cari ikan. Mereka tidak tahu, di balik pulau-pulau itu, ada mata-mata yang mereka tidak pernah lihat." Ia menoleh sebentar ke Rahman. "Dan kalau mereka tanya, siapa nama mata-mata itu?" Rahman mengangkat bahu, tersenyum. "Bilang saja, namanya tidak penting. Yang penting, kapal musuh yang lewat sini banyak yang tidak pernah sampai tujuan. Pada akhirnya,
Kisah ini bukan tentang satu pahlawan besar dengan patung di alun-alun. Bukan tentang satu pertempuran tunggal yang menentukan segala sesuatu. Ini adalah kisah tentang bayangan-bayangan orang-orang biasa yang bekerja dalam senyap, di balik pulau-pulau yang sering dianggap kecil dan tak berarti di peta. Ketika Jepang mengira mereka menguasai laut, sebenarnya ada mata lain yang ikut menguasainya. Mata para nelayan yang pura-pura sibuk dengan jala. Mata guru yang pura-pura hanya peduli pada angka di papan tulis. Mata penjual sayur yang pura-pura hanya peduli pada harga cabai. Mata anak kecil yang pura-pura hanya bermain di pantai. Mereka tidak tercatat dalam laporan resmi, tidak disebut dalam konferensi besar, dan mungkin tidak diingat dalam parade kemenangan. Tapi setiap konvoi yang diserang tepat sasaran, setiap kapal tanker yang tak pernah sampai ke pelabuhan, setiap garis besar dalam strategi sekutu, semua itu, sedikit atau banyak, dibentuk oleh Banggen-Biangen yang bergerak dayam-dayum di balik pulau-pulau Indonesia. Dan disitulah ironi terbesar perang ini. Jepang, dengan segala kapal perang dan benderanya, tak pernah benar-benar tahu bahwa di balik pulau-pulau yang mereka lewati, ada mata-mata sekutu yang mengamati setiap langkah mereka, membuktikan bahwa kadang dalam perang, yang paling mematikan bukanlah mereka yang paling keras bersuara, tetapi mereka yang paling pandai menghilang dalam keseharian.